Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Nama saya Alia Nurfajriya Zafira dengan NPM 1806179466. Perkenalkan, nama saya Intan Sukmasa Sabila dari kelompok Natrindo Catering dengan NPM 1806178993. Saya Lisna Ajrina Sabila, NPM 1806178910. Saya akan menjelaskan profil perusahaannya. Nama perusahaannya adalah PT Pulidaya Naturindo, nama pemiliknya adalah Rahmanidi. Mulai berdiri pada tahun 2009, lalu di sini juga terdapat alamat, telepon, email, dan juga websitenya. Oke, saya akan menjelaskan praktikum akuntansi jasa dagang. Ini adalah master data UMKM. Di sini terdapat daftar akun perkiraan, daftar pemasok, daftar customer. Terdapat satu customer di sini yaitu BPBD DKI, daftar barang, daftar pegawai, terdapat tiga pegawai, daftar aset tetap, dan saldo awal utang atau piutang. Kali ini kita akan menampilkan bagaimana apabila terdapat pesanan di catering kami. Pertama-tama kita akan membeli bahan baku dan barang jadinya dengan faktur pembelian. Kemudian kita melakukan proses pengerjaan untuk makanan yang melewati pengolahan, untuk yang melewati proses produksi. Kemudian kita di situ juga input overhead-nya, input direct labor-nya di situ. Dan yang kita input merupakan bahan baku produk X. Nah, ketika selesai, kita ke penyelesaian pekerjaan. Nah, di penyelesaian pekerjaan tersebut, kita masukkan outputnya yaitu produk X-nya. Nah, kalau sudah selesai, berarti kita tinggal ke pengiriman penjualan. Dan nanti di pengiriman penjualannya tersebut, kita fakturkan. Nah, karena dia bayarnya baru 2 bulan setelahnya, maka belum bisa kita lakukan penerimaan pembayaran. Nah, selanjutnya ke buku besar. Nah, ini merupakan buku besar dari Natrindo Catering. Yang pertama ada neraca diperoleh jumlah aset sebesar 141.227.218 rupiah. Lalu ada kewajiban dan ekuitas. Kewajibannya sendiri sebesar 0 rupiah dengan jumlah ekuitas sebesar 141.227.218. Lalu di sini ada laba rugi bersih dari PT Pulidaya Naturindo sebesar Rp61.631.618. Nah, di sini ada perubahan ekuitas dari 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019. Lalu yang terakhir ada arus kas. Selanjutnya PPH 21. Pegawai Natrindo Catering dikategorikan sebagai pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Apabila terdapat pesanan, Natrindo Catering akan mengeluarkan uang sebesar 250.000 untuk seluruh tim kerjanya, sehingga per pegawai dan juga pemilik akan mendapatkan 62.500 per harinya. SPT PPH 21 di bulan Agustus. Di sini juga tidak terdapat pemotongan pajak dikarenakan kurang dari 4,5 juta. Lalu di bulan September sama dengan bulan sebelumnya, pada bulan Oktober di sini tidak ada pemotongan pajak. Yang terakhir di bulan Desember terdapat 1 kali pemesanan di bulan ini. Namun per pegawainya mendapatkan upah sebesar 50.000, jumlahnya 150.000. Nah, di sini dikarenakan Bapak Rahmanidi merupakan seorang pengusaha dan memiliki penghasilan lain di luar usaha, maka pelaporan pajaknya menggunakan SPT 1770. Pada lampiran pertama, kita mengisi penghasilan lainnya sebesar 5 juta dari penjualan online. Lalu isikan penghasilan Bapak Rahmanidi dari PT Pulidaya Naturindo. Pada lampiran kedua, dipotong atas pemotongan PPh pasal 21. Lalu lampiran ketiga mengisikan penghasilan dari istri dan juga mengisi bukan termasuk objek pajak karena merupakan penghasilan dari untung usaha Bapak Rahmanidi. Nah, di sini terlampir SPT induknya. OP terutangnya sebesar 286.850. Nah,
kali ini kita akan bahas SPT Badan, kita buat berdasarkan UU nomor 36 dan PP nomor 23. Kemudian kita masukkan data-data sesuai dengan yang ada di UMKM seperti bebannya, kemudian penghasilannya, aset tetapnya, kita sesuaikan yang komersial dengan fiskal, kemudian kita masukkan daftar pemegang sahamnya. Kemudian juga kita masukkan bukti potong bila ada sebagai kredit pajak. Kita sebenarnya ada, namun karena tidak dikirimkan sampai sekarang oleh BPBD DKI, maka tidak bisa kami lampirkan. Kemudian kita juga melakukan koreksi fiskal, yaitu selisih penyusutan, beban marketing, pajak bunga bank, pendapatan bunga bank. Kemudian ini koreksi fiskal dari PT Pelindaya Naturindo, sehingga di SPT induknya mendapatkan nilai fiskal itu 66.766.174, kemudian dikalikan dengan tarifnya yaitu 25%, mendapatkan hasil 16 juta. Ini bisa dikurangkan dengan kredit pajak tadi, tapi karena tidak bisa maka hasilnya yang dikenakan pajak 16 juta. Namun apabila dilampirkan bukti potong PPh 23, maka bisa kita kurangkan dengan nilai PPh 23-nya sehingga pajak yang dibayar menjadi 12.678. Kalau berdasarkan PP nomor 23 tahun 2018, kita tinggal memasukkan peredaran brutonya aja. Nanti dikalikan dengan tarifnya yaitu 0,5%. Kemudian kita mendapatkan 900.000. Kemudian kita juga harus mengnolkan penghasilan neto fiskalnya, maka kita lakukan koreksi fiskal atas nilai yang ada di penghasilan neto fiskal tersebut. Sehingga penghasilan neto fiskalnya 0. Dan yang muncul nanti di PPh finalnya yaitu sebesar yang hasil pengalian dengan peredaran bruto tadi. Selanjutnya, praktikum akuntansi biaya dan anggaran. Yang pertama, ini perhitungan harga pokok penjualan per unitnya. Jadi, Naturindo Catering memiliki 4 menu utama, yaitu menu 1, 2, 3, dan 4. Dalam menu ini terdapat nasi box, jeruk puding, dan juga minuman yang berupa teh kotak. Jadi, dalam satu paket menu ini, terdapat makanan yang melalui proses produksi seperti nasi box dan puding, dan juga barang yang sudah siap dijual seperti teh kotak dan jeruk. Selain nasi box, Naturindo Catering juga menjual snack. Naturindo Catering juga menyediakan prasmanan. Untuk nasi box dan puding, laporan dibuat berdasarkan perusahaan manufaktur. Untuk barang yang sudah jadi, menggunakan laporan HPP untuk perusahaan dagang. Sebelum memasukkan ke rumus BEP unit dan revenue, dilakukan perhitungan untuk mencari contribution margin per unit dan presentasinya. Maka disimpulkan berdasarkan kuantitas produk yang dijual dan jumlah penjualan untuk masing-masing produk, Naturindo Catering sudah mencapai titik impasnya. Selanjutnya itu laporan anggaran. Yang pertama kita menggunakan anggaran penjualan dengan metode trend moment. Berikut perhitungannya. Kenapa kita memilih trend moment? Karena ketika kita menggunakan perhitungan yang lain, maka kita mendapatkan hasil yang negatif seperti least square, trend semi average, sehingga kami memutuskan untuk menggunakan metode trend moment. Kemudian di anggaran produksi, karena kita tidak memiliki persediaan awal dan persediaan akhir, maka kita nolkan untuk persediaan awalnya dan persediaan akhir. Kemudian untuk anggaran biaya produksi, pertama yang kita cari yaitu anggaran biaya bahan baku, karena di PT kami memproduksi nasi box, paket nasi box dan snack, maka yang kita cari biaya bahan baku dan anggaran biaya produksinya itu cukup untuk paket nasi box, karena snack merupakan barang jadi. Nah, untuk paket nasi box terdiri dari ada barang jadi dan ada bahan baku yang diolah. Oleh karena itu, kita gabungkan semua di paket nasi box karena mereka memiliki HPP yang sama, sehingga kita rincikan untuk tiap bulannya dan mendapatkan hasil 300 juta sekian. Nah, kemudian masih di anggaran biaya produksi, kita mencari anggaran biaya tenaga kerja langsung. Karena tidak dihitung per jam namun per hari, maka langsung kami kalikan saja jumlah produksi upah produk. Kemudian anggaran biaya overheadnya juga kita cari, ada gas, ada listrik, sehingga untuk anggaran biaya produksi untuk paket nasi box yaitu 391 juta. Sama anggaran harga pokok penjualan atau anggaran HPP. Nah, pada anggaran HPP untuk menghitung paket nasi box, kami menggabungkan biaya produksi dan juga barang siap dijual. Lalu, pada snack tidak ada biaya produksinya. Lalu ada anggaran biaya operasi. Untuk mendapatkan beban penyusutan aset,
dilakukan perhitungan penyusutan aset tetap dengan menggunakan metode garis lurus. Sedangkan biaya sewa tersebut merupakan biaya penyesuaian atas sewa kantor virtual di muka yang untuk beban marketing dihitung berdasarkan persentase beban marketing lalu dari total penjualan tahun lalu, yaitu ada beban administrasi dari bank. Yang ketiga ada anggaran laba rugi. Untuk mendapatkan hasil akhirnya, maka menggunakan hasil dari anggaran yang sebelumnya. Lalu ada anggaran kas. Total Rp395.484.152. Lalu ada anggaran neraca. Bisa kita lihat di sini di anggaran neraca total aset kita yaitu sebesar Rp508.480.152 dan total kewajiban dan ekuitas sama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tabel yang kami buat. Pertama ada tabel produk yang berisikan menu-menu atau produk yang dibuat oleh Natrindo Catering. Pada prasmanan kita tidak menyantumkan harga karena prasmanan harganya request by order. Yang kedua ada tabel pembeli. Tabel pembeli berisikan cuma satu customer yaitu BPBD Provinsi DKI Jakarta dikarenakan pada tahun 2019 Natrindo Catering hanya mempunyai satu customer. Lalu di sini ada tabel pesanan penjualan yang berisikan pesanan-pesanan yang dilakukan Natrindo Catering pada 2019. Lalu ada tabel detail penjualan yaitu menu apa saja yang dipesan dan setiap pesanan dan jumlah produk atau kuantitas yang dipesan oleh customer. Sini membahas relationship. Ini ada pembeli, pesanan penjualan, detail penjualan, dan produk. Dalam database yang kami buat ini menggunakan tipe relationship many-to-many yaitu lebih dari satu record data pada satu tabel dihubungkan dengan lebih dari satu record data pada tabel lainnya. Lalu sini ada query. Kami membuat yang pertama ini adalah query yang kelompok kami buat. Pertama ada query detail pesanan yang memiliki kegunaan melihat detail penjualan secara lengkap, mulai dari nomor pesanan sampai dengan kuantitas produk yang dipesan. Yang kedua adalah query pembeli, yaitu memuat data-data pembeli yang pemesan pada Natrindo Catering. Yang ketiga ada query penjualan, yaitu query yang ada pada pesanan yang diterima, memuat dari nama produk dan jumlah harga yang diterima pada pesanan Natrindo Catering. Lalu ini query penjualan menu 1, isinya penjualan menu 1 yang diterima oleh Natrindo Catering. Yang terakhir ada query penjualan snack, yaitu rekapan dari penjualan snack yang diterima dari Natrindo Catering. Lalu di sini ada form. Di sini terlampir form yang kelompok kami sudah buat. Sini report. Report sendiri adalah digunakan untuk menampilkan laporan hasil analisis data. Nah, ini transaksi yang kita masukkan pada tahun 2019 yang sudah menjadi report. Lalu di sini ada cara penggunaannya. Nah, langkah pertama kita buka form utama untuk masukkan transaksi yang ada pada hari terjadi pesanan. Dilihat tampilannya masih kosong. Nah, lalu di bawah form itu terdapat tombol yang memudahkan kita untuk masukkan transaksi yang terjadi. Ada untuk tombol merekam, navigasi di sini untuk melihat form yang lainnya, lalu ada tombol hapus form. Yang ketiga, setelah membuka form utama, kita isi sesuai dengan arahan yang sudah tertera jelas pada form yang sudah kita buat. List data yang sudah kita isi di form akan otomatis terlihat pada tabel dan query yang sudah kita buat. Kalau ada transaksi tinggal kita isi aja. Lalu setelah diisi lengkap. Nah, jika ingin merekam baru, bisa klik tombol baru, maka form akan otomatis kosong agar kita bisa mengisi transaksi yang baru diterima UMKM. Nah, nanti kosong lagi seperti awal. Sekian dari kelompok 6. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.